Shalom saudara yang dikasih dalam Tuhan. Kita bersyukur karena hari ini kita boleh sama-sama kembali akan merenungkan firman Tuhan. Dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, melalui program Bible and Coffee ini kita akan terus dibekali untuk tetap terus kuat. Kita sama-sama berdoa, kita datang sama Tuhan. Bapak terima kasih buat hari yang dahsyat. Hari yang luar biasa kami boleh ada di minggu yang baru. Semua karena kasih karunia Tuhan, anugerah dan pertolongan Tuhan dalam kehidupan kami. Saat ini kami rindu merenungkan firman-Mu, Roh Kudus urapi kami dengan roh hikmat dan wahyu. Sehingga kami mengerti akan kebenaran. Dan kami percaya kebenaran inilah yang memerdekakan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan. Saudara dikasih dalam Tuhan, dalam ketakutan, kekalutan, kepanikan, kekhawatiran Yakub terhadap perlakuan anak-anaknya yang telah menghabisi seluruh keluarga besar Hemor dan Sikem, saudara dikasih dalam Tuhan, maka Tuhan suruh dia datang sama Tuhan. Ya, datang, sujud di kaki Tuhan. Itu sebabnya ada satu perkataan yang Yakub bilang sama anak-anaknya, saudara yang dikasih dalam Tuhan, untuk mentahirkan dirinya, untuk menguduskan dirinya. Karena Yakub tahu betul rahasia ini. Di balik kekudusan Tuhan yang Tuhan berikan dalam kehidupan orang percaya, maka ada kuasa Tuhan. Itu sebabnya perkataan Yakub dalam Kejadian 35 ayat yang kedua, dia bilang begini, lalu berkatalah Yakub kepada seisi rumahnya dan kepada semua orang yang bersama-sama dengan dia. Dia bilang begini saudara, jauhkanlah dewa-dewa asing yang ada di tengah-tengah kamu, tahirkanlah dirimu, dan tukarlah pakaian. Yakub sebagai pemimpin pada saat itu mengajarkan kepada istrinya, anaknya, orang-orang yang ikut sama Yakub, untuk apa? Untuk menjaga kekudusan. Kenapa? Karena kekudusan itu penting. Ya, kekudusan itu penting. Tanpa kekudusan, Alkitab katakan tidak ada seorang pun yang dapat berjumpa dengan Allah. Tidak ada seorang pun dapat melihat Allah. Karena dalam Allah adalah kudus gitu loh. Kalau tanpa kekudusan, seorang tidak akan pernah bisa mengalami sesuatu yang dahsyat dari Allah. Jadi saya percaya betul Yakub mengerti akan rahasia ini. Ada kuasa di dalam kekudusan. Saudara tahu apa yang terjadi ketika mereka berjalan dalam kekudusan? Ayat 5 dari Kejadian 32. Tadi dari Kejadian 35. Tadi kita baca di ayat yang kedua. Sekarang kita lihat di ayat yang kelima. Apa yang terjadi setelah mereka, Yakub bersama dengan seluruh rombongannya berjalan dalam kekudusan, mentahirkan dirinya? Ayat 5 bilang begini. Sesudah itu berangkatlah mereka dan, oh haleluya, kedahsyatan yang dari Allah meliputi kota-kota sekeliling mereka sehingga anak-anak Yakub tidak dikejar. Ini kan ketakutan Yakub tadinya saudara. Wah, ini jangan sampai orang-orang Kanaan di tanah ini bersatu padu, mereka menyerang kita yang cuman tidak banyak orang ini, cuman beberapa, selesai kita semua. Itu ketakutan Yakub. Sehingga akhirnya Tuhan ingatkan Yakub, cari aku, datang kepadaku, datang ke Betel, serahkan kehidupanmu kepada Tuhan. Dan akhirnya Yakub melakukannya. Dia datang memberikan persembahan, dia datang memberikan korban, dia datang menyembah Tuhan, dia mengkuduskan diri dia bersama dengan seluruh keluarga besarnya, orang-orang yang mengikutinya, dan campur tangan Tuhan nyata tatkala mereka berjalan dalam kekudusan. Saudara, saya percaya kekudusan dalam kehidupan anak-anak Tuhan itu mutlak, nggak bisa ditolerir. Jangan bermain-main dengan kekudusan, saudara. Tanpa kekudusan kita nggak akan pernah melihat karya Tuhan dalam hidup kita. Kita diselamatkan oleh kemurahan dalam anugerah Tuhan Yesus dalam hidup kita. Sederhana. Dengan satu tujuan, supaya kita dikuduskan. Dosa kita diampuni, pelanggaran kita tidak diperhitungkan, kita dilayakan. Untuk apa? Untuk kita bisa datang kepada Allah yang Maha Kudus. Ya, itu sebabnya jangan sampai kita yang sudah dikuduskan ini oleh pengorbanan darah Yesus Kristus yang tertumpah di atas kayu salib, kembali lagi bermain-main dengan lumpur ketidakkudusan, bermain dengan lumpur kegelapan, bermain dengan lumpur dosa. Jangan. Engkau tidak akan pernah bisa mengalami terobosan dalam hidupmu kalau engkau bermain-main dengan dosa, engkau bermain-main dengan ketidakkudusan, saudara. No, engkau tidak akan pernah mengalami sesuatu yang dari Tuhan. Karena Allah adalah kudus. Saudara lihat Yosua 3 ayat 5. Berkatalah Yosua kepada bangsa itu,
Kuduskanlah dirimu, sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib di antara kamu. Hal yang sama juga dialami Yosua dengan umatnya. Ya, ketika mereka berjalan dalam kekudusan sama seperti Yakub, ketika mereka mentahirkan diri mereka, menguduskan diri mereka, maka Tuhan berperkara, membela. Hal yang sama dibuat oleh Tuhan dalam perjalanan Yosua bersama dengan umatnya. Ketika mereka berjalan dalam kekudusan hari ini, nggak pakai lama, saudara. Besok mereka lihat apa? Perbuatan yang ajaib dari Tuhan. Engkau mau melihat perkara-perkara dahsyat dari tangan Tuhan yang kuat. Engkau mau melihat tangan Tuhan berkarya dalam kehidupanmu. Engkau mau melihat hal-hal yang dahsyat Allah kerjakan dalam hidupmu. Kerjakan satu hal ini. Berjalanlah dalam kekudusan. Jangan bermain-main dengan dosa. Engkau akan lihat kalau Tuhan turun tangan, gak ada yang bisa tutup jalan buat hidup. Kuncinya cuma satu. Jalan dalam kekudusan. Ya, berhiaskan kekudusan. Saudara, kekudusan itu perhiasan di pemandangan mata Tuhan ketika Tuhan melihat. Ya, engkau berjalan dalam kekudusan, engkau berjalan memuliakan Tuhan dengan hidup. Tapi sebaliknya kalau engkau bermain-main dengan dosa ketika engkau sudah menerima anugerah, engkau bermain-main dengan lumpur kehinaan, lumpur kenajisan, yang akhirnya engkau tidak lagi dilihat Tuhan sebagai pribadi yang berhiaskan kekudusan, maka engkau gak akan pernah mengalami terobosan dalam hidupmu. Tanpa kekudusan tidak akan pernah ada campur tangan dalam kehidupan. Gak percaya? Coba aja. Wah, iya kan? Jangan, makanya jangan. Saya ajak setiap kita anak-anak Tuhan, kita yang sudah tahu kebenaran, please jangan lagi bermain-main dengan sesuatu yang membuat engkau tidak tahir, ya. Jangan lagi bermain-main dengan sesuatu yang membuat engkau najis di hadapan Tuhan. Saudara dan saya, kita sudah dikuduskan. Kita sudah ditahirkan oleh pengorbanan darah Yesus Kristus. Karena itu berjalan dalam kekudusan. Tuhan mau, saudara, terlalu mudah, teramat mudah untuk Tuhan berperkara dalam kehidupanmu. Itu perkara kecil buat Tuhan. Sekarang kita mau nggak lakukan menjadi bagian kita? Apa itu? Berjalan dalam kekudusan. Kalau engkau mau, Tuhan akan tolong hidup. Kalau engkau mau, Tuhan akan bela kehidupanmu. Yakub bersama dengan anak-anaknya ditakuti oleh kota-kota di sekelilingnya hanya karena Tuhan memberikan kegentaran bagi mereka. Tatkala mereka berjalan dalam ketahiran, kekudusan yang ada dalam hidup mereka. Yosua dengan umat Tuhan mengalami perbuatan-perbuatan ajaib Tuhan dalam perjalanan mereka. Tatkala mereka berjalan dalam kekudusan. Hal yang sama bisa terjadi dalam hidup saudara dan saya. Akan ada perkara-perkara ajaib. Akan ada kegentaran yang Tuhan berikan dari orang-orang di sekeliling kita tatkala kita berjalan dalam kekudusan Tuhan. Kita datang sama Tuhan. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami datang bersyukur kepadamu. Kami berterima kasih buat anugerah, buat kasih karunia Tuhan dalam hidup kami yang menolong kami, yang terus memperlengkapi kami, yang terus menuntun kami dalam terang kasih Tuhan. Hari ini kami mendengarkan firman-Mu, ya Allah. Kami diingatkan bahwa sebagai anak-anak Tuhan kami harus berjalan dalam kekudusan Tuhan. Sebab tanpa kekudusan kami tidak bisa melihat kuasa Tuhan dinyatakan. Tanpa kekudusan kami tidak bisa melihat kuasa Tuhan dikerjakan dalam hidup kami. Nah, hari ini kami diingatkan agar kami tetap terus berjalan, bahkan tinggal di dalam kekudusan Tuhan. Hamba berdoa satu persatu Tuhan, umat-Mu jamah. Kami memiliki cara pandang yang mengerti tentang kekudusan yang berasal daripada Tuhan. Hamba juga berdoa buat yang sakit, yang jamah sembuhkan Tuhan. Bahkan kami yang hari ini mengambil keputusan untuk berjalan dalam kekudusan. Hamba berdoa kami akan lihat terobosan dalam hidup kami. Kami akan lihat perkara-perkara ajaib dalam hidup kami tatkala kami hidup dan tinggal dalam kekudusan Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan, hamba berdoa. Haleluya. Amin.